What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan kasih tau ke kalian Final Cut Pro dan Logic Pro di iPad yang baru aja resmi dirilis sama Apple. Akhirnya ada untuk iPad. Tetapi, nah ada tapinya nih, seberapa layak sih Final Cut Pro ini digunakan di iPad serta Logic Pro-nya juga gitu ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Di sini gue menggunakan iPad R5 ya. Jadi ini menggunakan iPad R5. Tentu saja iPad R5 itu sudah chipset M1. Dan untuk detail iPad R5 ini sudah gue jelaskan di video gue yang ini. Nah, kalian bisa nonton di sana. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena kalian harus memenuhi dulu requirement yang ada pada kebutuhan Final Cut Pro dan Logic Pro. Kedua ini nih. Karena sekitar kalau nggak salah ya 1 mingguan lalu lah ya. Kalau nggak salah sih di sini di Apple Newsroom, Apple menginformasikan bahwasannya Final Cut Pro dan Logic Pro sudah bisa digunakan di iPad. Tetapi ada requirement-nya. Requirement-nya ada di paling bawah nih, di bagian sini nih tertulis di situ iPad Pro 11 inch generasi keempat hingga paling terbaru. Lalu iPad Pro 12,9 inch dari generasi ke-6 hingga paling terbaru. Cuman sebenarnya ada perbedaan di bagian sini, kalian bisa baca. Untuk Final Cut Pro tuh lebih condong ke chipset M1 ya, atau iPad yang menggunakan chipset M1. Tapi kalau Logic Pro itu start dari iPad Pro yang serinya masih menggunakan A12 Bionic hingga paling terbaru tentunya, seperti itu. Dan tidak hanya itu aja yang membedakan ya. Yang membedakan yaitu Final Cut Pro dan Logic Pro ini nih, yang kedua ini ada langganannya. Emang kampret emang ya. Untuk yang Final Cut Pro itu bulanannya dan free trial di 79.000 per bulan, dan untuk per tahunnya itu 790.000 per tahun. Lalu untuk Logic Pro-nya di sini gue sudah langganan, lupa gue screenshot aja. Harganya sama-sama 79.000 untuk per bulan dan 790.000 untuk per tahun. Nah, sebenarnya seberapa layak sih aplikasi ini digunakan di iPad? Sebelum kalian langganan tuh kayaknya kalian perlu ketahui dulu deh seberapa layaknya untuk digunakan atau kita mengeluarkan uang yang nominalnya bisa kita katakan nggak kecil kayak gitu. Dan di sini kalian pengguna iPad yang sudah mendukung Final Cut Pro serta Logic Pro, kalian bisa langsung search aja di App Store kalian seperti ini ya. Final Cut Pro for iPad di sini sudah ada, kalian tinggal install aja. Dan menurut gua Final Cut Pro ini gimana ya? Gua bilang sih kalau memang kalian editor yang mobile, apalagi kalau kalian sebelumnya menggunakan Final Cut Pro di MacBook, ya ini sangat-sangat relevan banget kalau kalian ingin berlangganan di versi iPad-nya. Nah, ini aplikasinya, ini file demo ya, ini file demo. Ntar gue kecilin dulu, ini gue full screen terlebih dahulu. Ya, ini file demo ya sebenarnya, kayak gini. Dan gue udah cobain tadi menggunakan footage gue sendiri di sini. Cukup enak ya menurut gue. Menurut gue sih, bagi gue sih cukup enak. Di sini ada tools-toolsnya nih yang sebelah kanan nih. Di sini tools media, lalu di sini bagian sininya adanya tools effect hingga color grading paling bawah ya. Dan ini udah gue color grading nih. Jadi kalau misalkan gradingnya gue disable, gue inspect, lalu gue pilih yang atas kanan ini nih, yang icon ini. Nah, yang ini kita bisa adjust lagi atau kalian disable seperti ini. Nah, ini footage aslinya, kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya sedikit kayak gini. Ini footage aslinya. Kalau misalkan gue pakein color grading ya seperti ini jadinya. Tuh kelihatan ya perbedaannya seperti itu. Menurut gue sih cukup lengkap ya. Tetapi entah kenapa untuk transition menurut gue kurang banyak sih, lebih tepatnya transition. Sepertinya harus nambahin preset-preset baru. Lalu untuk title juga di sini ada lengkap ya. Cukup lengkap untuk title. Banyak, tetapi memang belum gue downloadin semua. Karena kayaknya gue nggak jadi gunakan. Lebih nyaman di Adobe Premiere sih kalau menurut gue. Tetapi ya, ini sekedar informasi aja buat teman-teman yang nonton video ini. Seperti inilah gambaran Final Cut Pro di iPad. Lalu adanya background juga di sini ya. Adanya background tuh. Cukup lengkap juga untuk nambahin background. Dan adanya objek juga di sini. Kalau kalian perlu tambahkan objek sebelah sini. Lalu adanya soundtrack juga di bagian sini. Dan yang paling gue suka adanya tools ini. Ini tools apa ya disebutnya ya? Gue lupa juga sih. Jadi dia bisa, kalian perhatikan nih. Ini gue gerakin, dia jalan juga nih. Seperti kayak mouse gitu ya. Scrolling apa timeline-nya. Jadi ya ini ada tools kayak gini di Final Cut Pro untuk yang versi iPad. Selebihnya sama sih tools-toolsnya. Di sini adanya panduan juga, video tutorial, service and support dan lainnya. Lalu adanya markup di atas. Kalau kalian mau langsung record langsung bisa
video, import yang ini gitu ya. Jadi bisa banget sih emang. Jadi kalian bisa import di sini lalu akan masuk ke sini ke media, project media, dan di sini adanya snapping nih yang ini. Ya selayaknya Final Cut Pro di MacBook lah, sama, cuman toolsnya sedikit berkurang aja, nggak selengkap MacBook. Tapi bagi gua untuk ukuran iPad ini udah lengkap banget cuy, ketimbang CapCut, VN dan lain sebagainya. Ini udah paling lengkap. Tuh ada appearance juga, ada behavior juga di sini gitu ya. Kalau misalkan timeline kalian tap seperti ini footage-nya, ya di bagian sini juga bisa cutting nih. Delete yang ini. Lalu di sini nih bagian bawah ada animation nih, kelihatan ya. Lalu multicam juga bisa, dimana kalau bikin konten podcast bisa banget nih ada multicam. Untuk adjustment volume juga di sini bisa. Kalau mau lebih detail lagi yang inspect ya. Inspect ini kita bisa cropping di sini juga ada, audionya juga bisa diatur di sini, videonya juga bisa. Lalu efek yang sudah digunakan apa aja ada di bagian kiri sini nih. Nah, yang ini kayak gitu. Lalu selanjutnya di bagian kiri atas juga ada edge, ada range, ada clip. Jadi itu kenapa tadi gue bilang ini cukup lengkap dibanding video editor untuk ukuran iPad yang lainnya. Gue sih ngerasanya sih gitu. Kalau misalkan kita menggunakan Final Cut Pro, kayaknya ini cukup lengkap banget. Tetapi, apabila kalian tidak terlalu membutuhkan untuk sebanyak ini sih detail ini, ya rasanya sayang juga ngeluarin duit 79.000 ya. Kayak gitu sih. Jadi, ya ini contohnya footage gue nih. Kita tes aja kali ya, kita full screen terlebih dahulu. Full screen-nya itu kita tap yang icon ini nih. Ini icon yang sebelah sini, kita tap. Lalu di sini ada full screen, ada picture-in-picture juga. Ada viewer background juga, bisa kita ganti. Playback-nya, performance-nya gimana, kita bisa ubah gitu ya. Video scope-nya juga ada, seperti itu. Oke, kita full screen dulu. Dan ini hasil tes-tes uji coba aja sih. Kayak gini, kira-kira belum ada sound, belum ada apa, baru color grading aja. Seperti itulah kira-kira ya. Kayak gitu cuy. Balik lagi ke kebutuhan masing-masing pendapat gua. Tapi rasanya memang cukup mahal banget untuk Final Cut Pro di iPad. Tetapi kalau bagi kalian itu worth it, silakan aja, itu hak kalian sih. Dan ini untuk footage yang demonya. Jadi setelah kalian install Final Cut Pro, kalian dikasih pilihan untuk meng-download demonya. Dan ini demonya kayak gini. Nggak bisa gue kencengin ya audionya karena takut copyright audionya. Jadi lebih baik audionya gue kecilin aja. Kayak gini kira-kira. Sorry lupa gue full screen. Title-nya juga sama dari Final Cut Pro. Jadi memang ini bagus banget sih menurut gue. Tapi ya balik lagi ke teman-teman, kebutuhannya gimana gitu. Gue ngeliatnya sih sama aja sih kayak di Final Cut Pro MacBook. Cuman ini nggak terlalu lengkap seperti di Final Cut Pro MacBook. Kayak gitu aja sih. Nah, selanjutnya gue mau kasih tahu yang Logic Pro. Sebenarnya gue nggak expert banget sih di Logic Pro yang ada pada iPad ini. Bahkan gue juga belum menggunakan Logic Pro yang ada pada MacBook. Jadi makanya gue cuma kasih tahu aja sih di sini. Tidak terlalu expert dan gue nggak bisa coba karena selain itu storage iPad ini sudah penuh. Jadi gue mau download Essential Hip Hop dan segala macamnya, preset-presetnya, jadi nggak bisa ya. Jadi ya sudah, mau dikatakan apa ya? Gue belum bisa coba-coba karena gue nggak expert banget juga di di Logic Pro ini. Cuman buat teman-teman yang sering menggunakan Logic Pro di MacBook bisa cobain aja langsung dan informasiin di kolom komentar. Sepertinya sama aja ya, kita tinggal tracking gitu ya untuk menu-menunya, dan ini project-project audionya gitu ya. Tetapi tampilannya ya gue sih ngeliatnya tampilannya sama seperti halnya Logic Pro yang ada pada MacBook kayak gitu. Tuh seperti ini. Tools-toolsnya hampir sama ya, mirip banget loh Logic Pro yang ada di MacBook. Dan sekali lagi yang paling gue suka karena aplikasi ini berjalan di chipset M1. Jadi tentunya kita bisa sambil menggunakan Stage Manager yang ada pada iPad. Ya, kalian bisa menggunakan ngedit-ngedit kayak gini tetapi tampilannya seperti di laptop gitu. Ya, karena ini fitur Stage Manager yang ada pada updatean iPad OS. Terakhir, kalau kalian mau nginstal Logic Pro dan Final Cut Pro di iPad kalian, pastikan sudah menggunakan iPad OS terbaru yaitu iPad OS 16.5 yang udah pernah gue bahas di video ini. Itu berbarengan dengan iOS 16.5. Tentunya fiturnya akan sama-sama aja. Yang ngebedain multitasking, Stage Manager, dan lainnya. Kayak gitu aja. Balik lagi pertanyaan di awal, seberapa layak kita berlangganan Final Cut Pro yang sudah dirilis akhirnya sama Apple ke iPad? Menurut gue tergantung kebutuhan teman-teman dan budget teman-teman. Apabila teman-teman memang suka sekali untuk ngedit video secara mobile, kayaknya worth it aja ya untuk berlangganan Final Cut Pro dan Logic Pro. Untuk teman-teman yang biasa kompos musik gitu ya di MacBook, rasanya layak-layak aja. Tetapi kalau kalian berpikir itu nggak worth it, ya udah kalian menggunakan Final Cut Pro dan Logic Pro versi MacBooknya saja, oke? Karena yang versi MacBooknya aja udah lumayan harganya tuh cukup mahal. Jadi rasanya sayang kalau udah beli di MacBook tetapi berlangganan lagi di versi iPad kayak gitu. Cuma karena gue nggak punya MacBook di sini, jadi gue nggak bisa contohkan apakah Apple ID-nya akan boleh-boleh saja. Dalam arti hal tanda kutip. Misalkan kalian sudah membeli Final Cut Pro di versi MacBook, lalu kalian install Final Cut Pro di versi iPad, apakah tetap bayar lagi atau tidak? Gue belum tahu karena gue nggak punya MacBook. Jadi gue belum bisa informasiin. Cuma gue menganggap mungkin
mungkin tetap bayar lagi. Mungkin. Jadi buat teman-teman yang mau coba, silahkan coba, nanti tolong informasiin aja di kolom komentar. Oke? Jadi segitu aja mungkin video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.